Selamat pagi, selamat berbakti kembali di rumah Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau memuji, mau meninggikan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau masuk hadirat Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Perkenankan kami selalu layak ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memohon Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, baik yang di rumah, baik yang masih di dalam perjalanan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, ketika kami sudah beribadah, ada sukacita, ada berkat yang luar biasa yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah damai sejahtera dan sukacitamu mengalir selalu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan katakan, oh giranglah, karena Tuhan Yesus amat cinta kepada kita semua. Sukacita. Dunia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Dia Tuhan yang amat baik, teramat baik.
Tuhan kita Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari kita datang ke hadirat-Nya dengan menyembah, meninggikan nama-Nya, karena Dia baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Kau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Amin, puji Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan, depan belakang, Tuhan Yesus baik. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian. Ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat.
mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di sepanjang umur hidup kami. Dari kami lahir hingga hari ini, Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala yang sudah terjadi di dalam hidup kami. Baik suka maupun duka, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya satu hal, Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang setia, bahkan Tuhan di akhir-akhir ini, di akhir zaman ini Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah kami Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu Tuhan. Kami mau terus memandang hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik, saya percaya pada hari ini bahwa kita semua adalah orang-orang yang tetap sukacita, amin. Orang-orang yang tidak bisa dihalangi oleh apapun untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, untuk kita bisa menikmati segala yang baik yang daripada Tuhan. Cek. Baik saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-3 sampai 14. Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Terima kasih Pak Andi. Dikatakan di sini, kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sepertinya saudara, Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban kepada pertanyaan itu. Murid-murid Yesus bertanya, kapankah hari itu? Kapan hari kedatanganmu itu? Ya, saya ulangin baca saudara. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sepertinya Tuhan Yesus tidak mau menjawab pertanyaan itu. Ya, dia mengalihkan jawabannya ke hal yang lain. Dia bilang apa? Waspadalah. Ya. Sepertinya kalau kita pikir dan perhatikan kalimat apa yang diutarakan oleh Yesus bukan jawaban yang diharapkan oleh murid-murid. Ada rasa kepingin tahu, ada rasa ingin tahu oleh murid-murid. Kapankah masa itu akan terjadi? Kapankah kedatanganmu itu terjadi? Yesus menepis dengan jawaban apa Bapak Ibu? Waspadalah. Dan perkataan itu juga dikumandangkan kepada kita pada hari ini. Di detik-detik hari-hari terakhir ini, Yesus berkata kepada kita, waspadalah. Katakan bersama saya dengan apa? Kok mati-mati melulu? Oke. Waspadalah. Ya. Kenapa saudaraku? Tidak Tuhan berkata, iya besok tahun 2022 nanti aku datang bulan September. Kan seharusnya jawabannya seperti itu kan Bapak Ibu ya? Ya. Pak Andi kapan datang? Tadi jam berapa? Jelaskan jawabannya jam sekian, ya. Tapi Yesus tidak menjawab. Dia berkata waspadalah. Apakah Yesus tidak tahu kapan dia datang? Oh, sangat tahu. Dia dan Bapa sangat tahu. Waktunya, timing itu dia tahu kapan. Tetapi kenapa Yesus tidak berterus terang, tidak menyatakan langsung kepada murid-muridnya, tahun sekian, abad sekian aku mau datang. Yesus hanya bilang waspadalah. Yesus bilang waspadalah. Kalau tema kita hari ini adalah tingkatkan kewaspadaanmu menjelang hari Kristus. Tingkatkanlah kewaspadaanmu. Yesus berkata kepada murid-murid dengan tegas, waspadalah. Tidak ada jawaban lain. Saudaraku, sepertinya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, yang kau pikirkan bukan kapan aku datang, tetapi yang kau pikirkan bagaimana caramu untuk mengikuti aku dengan benar. Dalam ayat-ayat yang lain, saudaraku, dia berkata bahwa ikutlah aku. Kapan kerajaan Israel mau dipulihkan? Itu hanya Bapa yang tahu sesuai dengan ketentuannya. Di dalam Kisah 1 ayat 17 ayat 7 itu saudaraku. Jadi maka dari itu saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, dikatakan Yesus, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, musuh gereja sekarang ini adalah ajaran-ajaran sesat yang menyelinap di dalam gereja. Ya. Ajaran-ajaran yang menyimpang daripada kebenaran. Saudara, Yesus berkata, bukan hari kedatanganku yang engkau tanyakan, tetapi engkau harus waspada terhadap penyesat-penyesat itu. Amin saudara. Mereka ada di sekitar kita, mereka ada di sekeliling kita. Ya, ada lagi yang menyatakan dirinya bahwa sebagai Children of God, Mormon. Ya, apa itu lagi science apa namanya? Christian Science ya, begitu. Intinya mereka tidak mengaku kealahan Tuhan dan mereka menyimpang daripada kebenaran. Ada yang mengaku bahwa tidak ada dosa, tidak ada penyakit. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hari-hari ini, yang sepertinya membawa Injil kebenaran, sepertinya membawa kebenaran Allah, tetapi sesungguhnya pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang menolak kepribadian Kristus. Maka dari itu, jemaat Tuhan GBI Sinai harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran itu. Yuk, mari ikut saya, yuk. Mari kita ibadah, ada persekutuan. Lihat dulu persekutuan apa di sana. Apa firman yang diberitakan di sana? Yesus ditinggikan di sanakah? Atau pribadi orang yang ditinggikan di sanakah? Atau orang-orang intelektual yang ditinggikan di sanakah? Atau penulis-penulis bukukah yang ditinggikan di sana? Bukan bercerita tentang pribadi Kristus, bukan bercerita tentang keperkasaan Allah. Hati-hati, jangan pernah ikut persekutuan tersebut. Akan diseret ke arah-arah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap penyesat-penyesat itu. Bahkan Alkitab pernah berkata, di ayat mana itu dia berkata, mereka penyesat-penyesat itu sebagai dijulukan sebagai apa saudaraku? Sebagai maaf, anjing. Maka dari itu, biarlah kita meningkatkan kewaspadaan kita di hari kedatangan
menjelang hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari-hari ini kita digembarkan dengan banyak isu, ya, dengan banyak isu peperangan Rusia dengan Ukraina. Mereka berkata ada yang berani mengambil satu statement dari hamba Tuhan dan di-share di Facebooknya. Itu adalah tanda hari terakhir Yesus mau datang kiamat. Saya bilang, aduh terlalu dini lu ambil kesimpulan. Hari-hari ini saudaraku ada banyak macam-macam sudah dikait-kaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Corona kemarin dikaitkan tentang antikristus. Angka 66 jangan divaksin. Buktinya sampai sekarang saya sudah divaksin. Sudah divaksin semua Bapak Ibu? Sudah ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, Yesus saja berkata bahwa waspada. Ya, Roh Kudus akan menyatakan kepada kita, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang dia lakukan ke depan untuk kedatangannya kedua kali. Intinya, gerejanya dia tidak akan tinggalkan, saudaraku. Kalau dia mau datang, dia akan beritahu kepada gerejanya. Amin, saudaraku. Jangan terlalu ketakutan, kekhawatiran kita selalu memonopoli iman kita, menguasai kehidupan pribadi kita, sehingga kita khawatir kita dengarkan Ukraina, Rusia akan masuk ke Israel, macam-macam penafsirannya. Boleh, memang Yehezkiel 38 itu nubuatan itu memang pasti terjadi. Ya, peperangan yang besar dalam kita ada dua, Gog dan Magog dan peperangan Harmagedon. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata bahwa yang kau pikirkan, bagaimana hubunganmu dengan aku, bagaimana pengikutanmu dengan aku, bagaimana iman dan pengharapanmu dengan aku. Sepanjang iman dan pengharapanmu tetap melekat kepadaku, maka niscayalah sampai pada akhir zaman aku akan menyelamatkan engkau. Itu yang perlu kita renungkan dan waspadai. Bukan efek peperangan Rusia dan Ukraina. Bagian kita sebagai gereja, kita berdoa. Kalau memang itu perang. Untuk penggenapan Yehezkiel 38, sebagai gereja kita bersyukur bahwa Alkitab benar. Amin, saudara. Jangan kita ketakutan efeknya. Para pengusaha, bisnismen Indonesia pada ketakutan efeknya. Efek dominonya gimana ini? Ya ngapain takut? Kalau memang itu penggenapan firman Tuhan, kita berkata, puji Tuhan, haleluya, amin Bapak Ibu. Kita nggak perlu takut. Teman saya yang share di Facebook itu, saudaraku, selalu tiap hari dia bikin. Saya juga nggak pernah komen sih. Saya hanya baca aja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya yang Tuhan inginkan kepada kita adalah kewaspadaan kita di saat kita mengiringin Dia. Amin, saudara. Ya, jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah sedetik pun engkau melangkah, langkahmu selangkah pun jangan pernah melupakan akan Dia. Ya, jangan pernah melupakan akan Dia. Apa yang perlu kita waspadai? Pertama tadi saudaraku, kita sudah tahu bahwa penyesatan. Ya, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam saudara, Dia akan menolong saudara untuk berani menolak penyesatan di akhir zaman ini. Karena penyesatan itu ada di sekitar kita. Dan mereka terlalu berani untuk menyampaikan berita yang mereka sampaikan. Mereka tidak peduli mau pendeta, mau penginjil, mau apapun gelar kita secara kerohanian. Bagaimanapun kerohanian kita, mereka berani untuk menantang iman kita, saudara. Ya, kalau kira-kira Bapak Ibu tidak bisa menjawab, ya suruh aja dengan sopan aja menolak mereka. Kemudian, apa yang kita harus waspadai lagi? Berita-berita yang kita dengarkan. Kita harus menyaring berita-berita yang kita dengarkan. Waktu corona kemarin ada seorang di grup itu, ada seorang hamba Tuhan selalu memberikan statement yang menakutkan. Dan selalu dikait-kaitkan dengan angka 66. Saya bosan lihatnya, saya bilang begini, saya japri dia, Pak tolong dong. Jangan share berita-berita yang menakutkan. Saya memang bukan takut dengan berita yang Bapak sampaikan, tetapi kasihan dengan jemaat Bapak. Otomatis kan dia share ke jemaatnya kan. Kalau di grup itu dia share, ya pasti jemaatnya lihat juga. Ya, Bapak berhenti untuk share
berita-berita yang menakutkan. Bapak itu selalu harus berita yang menyejukkan. Jangan berita-berita yang menakutkan. Dan Bapak tidak bisa menjawab dan tidak bisa menjelaskan apa hubungannya yang Bapak bilang itu COVID ini dengan dengan angka 66. Vaksin itu. Bapak bisa jelasin nggak? Akhirnya saudaraku main blokir lah ya. Tapi ya nggak apa. Tapi ya, sejak itu nggak pernah lagi di-share di grup itu. Dalam hati saya, puji Tuhan. Saudaraku, berita yang kita sampaikan, berita yang kita dengar, kita harus saring. Ukraina, Rusia mau nyerang Israel. Memang iya, penggenapan itu semua pasti tergenapi. Tetapi jangan sampai kita khawatir, jangan sampai kita ketakutan akan hal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita dengarkan, saudaraku, kita simak dulu berita apa itu. Ya. Video yang kita dengarkan, kita simak dulu itu. Benar apa enggak? Kita konfirmasi dulu kepada orang-orang yang mungkin bukan lebih tahu, yang lebih duluan tahu dari kita. Benar enggak ini tante? Benar enggak ini om? Benar enggak ini Pak Dom? Ya benar, yang ke-66 besok datang. 2 bulan lagi antikristus menyatakan dirinya. Jangan cepat-cepat percaya Bapak Ibu. Jangan gelisah dan membuat engkau takut dengan berita itu. Memang apapun yang baik, yang jahat pun, yang dinubuatkan oleh Alkitab itu pasti terjadi. Amin. Terus bagian kita apa? Bagian kita adalah waspada dan tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang merupakan kewaspadaan kita, yaitu terhadap penyesatan dan terhadap berita-berita yang kita dengarkan. Kemudian saudaraku, apa yang kita waspadai lagi, yaitu jangan kita urusin yang bukan bagian kita. Amin Bapak Ibu. Jangan kita urusin apa yang bukan bagian kita. Biarkan itu bagian Tuhan, ya bagian Tuhan. Jangan seperti murid-murid sok hebat saudaraku. Apalagi Petrus ya. Saudara tahu karakter Petrus begitu luar biasa. Iya, saudaraku, kita harus mengurusin apa yang menjadi bagian kita. Itu adalah bagian dari kewaspadaan. Apa yang menjadi bagianku hari ini saya akan kerjakan. Bagianku apa? Berdoa, bersekutu dengan firman Allah, melayani. Itu bagianku. Kapan Yesus datang kedua kali, itu bagian Tuhan menyatakannya. Amin. Bagianku, aku mengurus apa yang saya urus. Mengurus keluarga, mengurus anak, mengayomi mereka, mengajar mereka, mengarahkan mereka kepada iman yang sesungguhnya. Itu bagian kita Bapak Ibu. Ya. Bagianku adalah memberitakan kabar baik, menyampaikan berita-berita yang menyejukkan, bukan berita-berita yang menakutkan, yang membuat orang bingung. Saudara, saya sudah pernah melihat, saya nggak tahu kalau saya sudah pernah saksikan di sini, korban daripada pengajaran Yahweh dan Yosua Hamasia. Dia sudah meninggal sekarang, dan meninggal sangat tragis. Sampai punggung ini sudah busuk. Saya sering melayani dia di panti rehabilitasi. Kenapa dia direhab, saudaraku? Ini jadinya miring, gara-gara kenapa? Yosua Hamasia dan Yahweh. Kenapa Bapak begitu? Saya layani dia. Padahal dia itu, saudaraku, peterjemah. Ya, peterjemah misionaris dulunya. Saya lupa tahun berapa dia itu menjadi peterjemah, saudaraku. Keliling seluruh Indonesia Bapak Ibu. Tetapi hanya gara-gara itu, sebutan Yahweh dan Yosua Hamasia, saudaraku, dia tidak pernah ke gereja lagi. Dan dia sebutannya Yahweh, Yosua Hamasia. Lalu dia blank sendiri, saudaraku. Akhirnya keluarganya tidak mau peduli. Akhirnya diserahkan ke panti rehabilitasi. Saya tanya, dia bilang, Pak Oda, kalau Bapak begini-begini, kalau tidak menyebut Yosua Hamasia itu, Bapak bisa ke neraka. Ya ampun, dalam nama Yesus. Bapak bisa waduh. Saya bilang, dari mana pasalnya Bapak? Dari mana ayahnya? Coba kasih tahu ke saya. Saya jelasin panjang lebar sama dia, saudaraku, dan akhirnya dia menangis. Lalu saya datang berikutnya, dia menyesal. Dia bilang, betul Pak Oda, hanya dalam nama Yesus.
Penjelasan-penjelasan saya sampaikan kepada dia, berkata, benar Pak, buku yang saya berikan kepada dia baca. Dia, benar Pak Oda. Lalu kenapa bisa tertipu? Dia diam. Saya bilang, minta Roh Kudus untuk memimpin Bapak. Apa yang Bapak dengar, apa yang Bapak terima pengajaran, minta Roh Kudus mengarahkan Bapak. Jangan pakai kekuatan dan dia orang jenius, dia orang pintar, hebat, luar biasa. Saya akui. Tetapi dia meninggal tragis. Keluarga melepaskan karena keluarga tidak setuju dengan dengan sebutan-sebutan itu. Bukan anti dengan nama Yahweh. Kita hormat dengan nama itu. Yeshua HaMashiach, kita hormat dengan nama itu. Tetapi kalau diklaim, kalau tidak menyebut nama Yahweh, maka kita tidak selamat. Itu kan satu pengajaran yang menyesatkan. Itu yang membawa ke persimpangan. Seorang pemimpinnya, saya pernah bilang sama dia, Pak, Bapak bertobat. Bapak membawa orang ke dalam persimpangan kepada kebingungan. Orang lagi lurus jalan, dia menuju kepada Kristus, lalu tiba-tiba Bapak cegah dia. Hei, sini. Kenapa Pak? Yesus bukan di situ, di sini di kanan. Lalu dia belok ke kanan, Bapak bawa ke jurang. Bapak bertobat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran-pengajaran yang seperti itu adalah membawa kepada penyesatan dan kebingungan. Kalau orang udah bingung, dia bisa mengambil kesimpulan yang salah. Dan rata-rata saudaraku, pengajaran-pengajaran sesat, pemimpin-pemimpin pengajaran sesat diawali daripada kebingungan mereka. Ada yang bilang ada ilham, entah ilham apa nggak tahu. Akhirnya menyimpang daripada kebenaran. Saudaraku, maka dari itu saudaraku, kita harus mengurusin apa yang menjadi urusan kita. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 22 Bapak. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Kisah 1 ayat 7 Pak. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Cukup ya Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa uruslah urusanmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebagai gereja Tuhan, urusan kita adalah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Urusan kita adalah waspada senantiasa. Amin. Kalau masa kedatangan Tuhan itu urusan Tuhan lah. Dia menjamin bahwa gerejanya pasti terangkat. Amin. Saya percaya bahwa kita sebagai gereja, ya, Tuhan tidak menginginkan kita melihat kebinasaan itu. Amin. Sebelum penderitaan itu yang mengerikan oleh antikristus, gerejanya sudah terangkat. Nggak mungkin dong sebagai pengantin laki-laki itu melihat mengizinkan pengantinnya dianiaya, disiksa oleh antikristus. Nggak mungkin. Amin Bapak Ibu. Maka berbanggalah sebagai gereja Tuhan, saudara pasti diangkat oleh Tuhan sepanjang saudara setia sampai pada akhirnya nanti. Haleluya. Ada yang masih khawatir, yang masih bimbang, yang masih bingung-bingung, masih linglung-linglung. Nanti bertanya sama Om Daniel, Tante Lina, ada Pak dosen di sini, Pak Dom di sini dan Ibu. Pertanyaan, jangan malu-malu, ketimbang bingung-bingung dan bawa mimpi-mimpi di tidur. Waduh, neraka. Suami saudara pukul saudara, apa neraka gitu ya kan? Karena penasaran, rasa penasaran. Murid-murid ini adalah orang-orang yang sibuk, penasaran sekali. Sampai Yesus bilang, itu bukan urusanmu. Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang kedua kali, itu bukan urusanmu Petrus, bukan urusanmu Yakobus, bukan urusanmu murid-murid. Bukan urusanmu jemaat GBI Sinai, itu urusanku. Katakan amin. Aminnya lemas Bang. Amin. Itu saudara. Itu urusan kita adalah terlalu mengambil kesibukan yang bukan urusan kita. Dan itu ciri khas murid-murid memang sih. Tapi kita mari membatasi diri dalam hal itu. Amin Bapak Ibu. Kapan ya mau datang Yesus yang kedua kali? Kapan ya? Apa sih makna perang? Boleh tahu makna perang Harmagedon. Boleh semua tahu tentang rahasia-rahasia dalam Alkitab. Tetapi jangan membuat saudara terpanah akan hal itu, terlena akan hal itu, dan lupa untuk mengikuti dia dengan sungguh-sungguh. Lupa bersekutu dengan Tuhan, lupa dengan doa, lupa dengan firman Tuhan.
sibuk membahas perang Rusia dan Ukraina. Itu teman saya itu, dia sibuk membahas itu. Bagaimanakah pendapat Anda? Bagaimanakah saran Anda? Tanggapan saudara, ya dalam Yehezkiel 38. Ya untung Pak Dom gak berteman dengan dia. Mungkin Pak Dom, kalau Pak Dom berteman sama dia, mungkin Pak Dom jauh juga. Ya tambah ramai lah. Ada banyak orang gak mau gubris dia karena dia memang tahu jelas, tapi dia mau cari-cari apa namanya? Ingin membuat banyak orang berpikir dan bingung. Saudaraku, orang yang memahami oke lah. Kalau orang-orang yang gak memahami, dia tambah bingung, saudaraku. Makanya jemaat Tuhan kalau bingung-bingung, jangan lari kemana-mana. Tanya kepada hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Aminnya kok gak ada? Amin, ya. Amin. Biasakan bilang amin biar gak ngantuk aja, Kak. Ya. Biasakan aja bilang amin. Ya, gak masalah kira-kira. Amin. Amin. Oh ya, amin. Nah, gitu doh, saudara. Saudara, kemudian apa jaminan bagi orang yang selalu waspada? Ya tentunya tadi dalam pembacaan kita adalah pasti diselamatkan. Di dalam Matius 24 ayat 9. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya percaya ayat ini hari ini kita sepakat untuk mengamenkannya, amin. Dan kita sepakat bersama-sama kita berkata bahwa sayalah orang yang bertahan sampai Yesus datang kedua kali. Saya adalah pribadi yang bertahan sampai pengangkatan gereja, amin. Segala kesusahan, segala penderitaan, segala macam tantangan hidup saudaraku, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan dapatkan nanti. Makanya kalau ada kesusahan hari ini, ada pergumulan hari ini, katakan yes, terima kasih Tuhan untuk membentuk kesabaranku, untuk membentuk kewaspadaanku, untuk membentuk imanku, untuk mengikuti engkau dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada masalah, selamat datang masalah, saya akan selesaikan engkau bersama dengan Kristus, amin. Kemudian saudaraku, apa yang kita dapatkan? Ya, apa yang kita dapatkan ketika kita waspada dan bertahan itu, saudaraku? Alkitab katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 8 bahwa kita akan mendapatkan mahkota. Kita akan dapat mendapatkan mahkota. Saudara, ini kasus dalam nama Yesus. Yang terakhir, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap gereja dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, ini penting. Ya. Sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu tetap sabar. Satu ayat lagi Pak Andi, Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bersabar sampai kapan Bapak Ibu? Bersabar sampai kedatangan Tuhan. Jadi sikap gereja, sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dijawab oleh Yakobus di sini adalah bersabar. Jadi apa yang dipertanyakan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus? Yesus pakai Yakobus untuk menjawabnya bersabar. Yakobus tambah bersabar. Yesus berkata waspada, dan ditambahkan dalam Yakobus bersabar untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Jadi sikap kita sebagai gereja Tuhan harus bersabar. Harus bersabar. Harus bersabar. Kok nggak datang-datang ya? Dulu yang saya bercerita kepada saya, kakek saya, opung saya bercerita waktu sekolah minggu, anakku sebentar lagi Yesus datang kedua kali ya. Saya sampai di SMP, SD, guru sekolah minggu saya berkata, Yesus mau datang kedua kali. Jangan berbuat dosa, jangan berbohong anak-anak sekolah minggu. Saya sudah remaja, guru remaja saya berkata, jangan berbuat nakal. Yesus mau datang kedua kali. Sampai saya sudah opung-opung, sudah opa-oma juga. Pendeta saya juga bilang begitu. Oh, jemaat Tuhan Yesus mau datang. Kok nggak datang-datang ya? Saudaraku, pertanyaan itu jangan biarkan terlalu lama dan terpikirkan oleh kita. Alkitab menjawab kita, bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita, yaitu kita harus bersabar. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Oke, mari kita berdoa, tundukkan kepala saudara. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau hari ini karena kemurahan-Mu kami bisa bersama-sama memuji mengagungkan Tuhan. Kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, meskipun keadaan-keadaan saat ini di sekeliling kami biarlah itu tidak menggoyahkan iman kami. Kami sungguh percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Pak Oda yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami jemaat Tuhan selalu waspada, berhati-hati di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Bersama dengan seluruh keluarga, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Bagi yang mereka semua yang sudah melayani hari ini, saudara-saudara seiman kami, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka semua. Biarlah kami juga yang hadir, kami tetap setia, mengiring dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah yang sedang ibadah online, yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami dalam masalah pergumulan, persoalan kehidupan kami, biarlah kami juga tetap memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Kalau ada di antara kami yang berkekurangan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percayakan semua Tuhan, kehidupan ini hanya di dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah mereka, ataupun mereka yang sudah bekerja berusaha, berkatilah mereka semua, supaya mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka sebagai generasi penerus, supaya mereka juga Tuhan tetap bertumbuh di dalam Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, dan mereka juga tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami di pusat maupun di daerah. Kami serahkan kepada Tuhan menghadapi segala hal, situasi dan kondisi yang berdampak kepada negara kami. Kami serahkan kepadamu supaya pemerintah kami diberikan hikmat menangani semuanya. Dan kami rakyat Indonesia juga ada dalam perlindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya kami yang hadir maupun yang ada di rumah semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami mau pulang serta perjalanan kami. Yang jauh maupun dekat lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita akan nyanyikan pujian berkat anak cucu. Ya, di tengah-tengah situasi saat ini kita tetap percaya Tuhan memberkati kita semuanya.